Halo, namaku Wati. Sehari-hari aku merawat kakakku Dia, karena dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ya, semenjak hari itu, tubuh dia menjadi kaku seperti kayu. Hanya bibir, pergelangan kaki, dan pergelangan tangannya saja yang bisa bergerak. 10 tahun yang lalu, dia menikah dengan Kak Isul. Kak Isul adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja di proyek bangunan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Kak Isul berasal dari Bantul, dan karena proyek bangunan tempatnya bekerja itu berpindah-pindah, maka seringkali Kak Isul juga pergi mengikuti proyek bangunan yang sedang dikerjakannya. Kak Isul bertemu dengan dia saat mengerjakan suatu proyek di Sragen, kotaku. Mula-mula dia menerima Kak Isul apa adanya, termasuk penghasilannya yang tidak seberapa. Tetapi akhirnya tidaklah demikian. Dia, ini gajianku minggu ini. Ya, kok cuman segini, Mas? Ini gak cukup loh. Belum lagi punya anak, kita sudah kekurangan. Apalagi kalau sudah punya anak. Kalau begini keadaannya, aku tidak berani punya anak, Mas. Dek, itu saja aku sudah bekerja terus-terusan loh, tanpa libur. Makanya, kalau berani nikah, ya harus berani menghidupi anak orang. Kalau begini terus-terusan, siapa yang kuat? Sabar, Dek. Sesabar-sabarnya orang, gak ada yang kuat menghadapi kamu, Mas. Kalau kamu tidak sanggup menghidupi aku, lebih baik kita cerai saja. Lepaskan aku. Ada banyak lelaki berduit yang mau sama aku. Mumpung aku masih muda dan cantik. Sebenarnya sebagai orang tua, Simbok juga menasehati dia. Secara empat mata, Simbok berbicara dengan dia. Dia, kamu jangan terlalu keras dengan suamimu. Kasihan. Sudahlah, Mbok. Kalau aku kaya, kamu juga ikut seneng kan? Makanya diam saja. Aku sudah ngerti apa yang kulakukan. Kak Isul amat sangat mencintai dia. Oleh karenanya, dia berusaha keras bagaimana caranya menyenangkan dia. Kak Isul amat takut bila dia pergi darinya. Kak Isul ini memang lelaki yang benar-benar patut diacungi jempol. Tak lama setelah kejadian itu, kelihatannya penghasilan Kak Isul mulai membaik. Tampak dari penampilan dia semakin cantik. Baju baru, make up cetar membahana, bahkan Kak Isul berani membeli sepeda motor baru. Kalau yang ini aku tidak tahu ya, belinya kontan atau nyicil. Tapi keadaan seperti ini tidak lama, karena kemudian ketahuan bahwa Kak Isul ternyata menjual material proyek di mana dia bekerja. Kak Isul ditangkap polisi dan menjalani hukuman sekitar 3 bulanan. Semula aku mengira bahwa kejadian ini akan mengakhiri pernikahan dia. Mungkin ini pula yang dipikirkan oleh Simbok, sehingga Simbok memperingatkan dia. Dok, sebagai istri yang baik, kamu harus selalu setia kepada suamimu yang sedang terpuruk. Walaupun begitu, di beberapa kesempatan aku sering mempergoi dia pergi bersama lelaki lain. Tapi karena takut dengan dia, aku pun diam saja dan pura-pura tidak tahu. Dan aku pun tidak menceritakannya kepada Simbok. 3 bulan berlalu, akhirnya Kak Isul pun keluar dari hukuman. Sehari-hari kerjaan Kak Isul hanya lontang-lantung saja. Karena memang sulit mendapatkan pekerjaan di proyek lagi, karena reputasinya yang sudah rusak. Setiap hari,
aku mendengar suara cekcok dari kamar dia dan Kak Isul. Aku mendengarnya karena mereka masih tinggal bersama kami. Sebulan berada di rumah, Kak Isul tiba-tiba pergi tanpa pamit. Kukira dia pulang ke rumah orang tuanya di Bantul. Dia juga santai saja. Dia tidak mempersoalkan kemana perginya Kak Isul. 2 bulan berlalu. Tiba-tiba Kak Isul datang lagi. Dia meminta izin Simbok untuk meminjam tegalan milik Simbok yang berada di pinggir jalan poros desa untuk dibangun menjadi toko material. Tanpa pikir panjang, tentu saja Simbok merestui. Tapi justru aku yang khawatir. Jangan-jangan Kak Isul kembali kepada kesalahan lamanya, yaitu menjual bahan bangunan ilegal. Sudahlah. Daripada aku berpikir yang tidak-tidak, lebih baik aku mengerjakan urusanku sendiri. Toh, aku pun tidak berani mengatakan pikiran itu kepada Simbok. Hari demi hari berlalu, dan toko bangunan milik Kak Isul kelihatannya berkembang dengan cukup pesat. Tidak sampai 1 tahun toko itu berdiri, mereka berdua sudah berani keluar rumah karena sudah membangun rumah pribadi. Simbok merasa senang sekali karena kemajuan perekonomian Kak Isul dan dia. Tahun demi tahun berlalu, Kak Isul menjadi orang terpandang di desa. Dari pejabat di kelurahan, kecamatan, kepolisian, hingga para pengusaha lokal, semuanya akrab dengan Kak Isul. Kak Isul itu orangnya royal, sering mengadakan pesta makan-makan, dan tidak sayang untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Bahkan, para tetangga sekitar dan juga pegawainya sering dikasih angpau oleh Kak Isul. Tetapi ada yang aneh yang kurasakan. Dalam waktu 4 tahun saja, sudah ada 3 pegawai toko Kak Isul yang meninggal mendadak karena sakit yang tidak jelas. Hal ini menjadi kasak kusuk warga kanan kiri, hingga pegawai yang masih tinggal pun ingin keluar dari pekerjaannya, walaupun gaji di tempat Kak Isul itu tinggi. Setelah itu, Kak Isul mengalami krisis pegawai. Hanya orang dari luar daerah yang mau bekerja di toko Kak Isul. Itu pun tidak lama dan seringkali berganti-ganti. Pegawai jarang ada yang bertahan lama. Demikian juga dengan para pemasok. Seringkali pemasok di toko Kak Isul mengalami kecelakaan di jalan sepulang dari tempat Kak Isul. Atau katanya meninggal karena angin duduk. Kebanyakan dari mereka adalah yang mau menginap di rumah Kak Isul barang 1 malam. Dan keanehan kedua adalah setiap malam Jumat dia selalu pulang ke rumah Simbok karena Kak Isul keluar kota untuk mencari pemasok toko katanya. Dan dia tidak berani tidur sendirian di rumah. Ya, aku merasa aneh saja. Mengapa mencari pemasok toko harus selalu di hari Jumat? Waktu itu, di usia yang masih di pertengahan 30-an, Kak Isul sudah kelihatan sakit-sakitan. Kata dia, kadar gula darahnya sampai 500. Bahkan jantung dan livernya pun katanya juga sakit. Loh mas, kok sudah rapi? Mau kemana? Ya biasa dek, mau mencari pemasok di sekitar Semarang. Kamu kan sudah lihat sendiri, barang-barang di toko sudah mulai kosong, sedangkan pemasok yang lama sulit dihubungi. Jangan pergi dulu mas, kan kamu masih sakit, gula darahmu juga tinggi, dan jantungmu ada pembengkakan. Itu sakit berat loh mas. Beristirahatlah, supaya cepat pulih. Enggak dek, aku harus pergi.
Kak Isul pergi tanpa bisa ditahan. Maka pulanglah dia ke rumah Simbok seperti biasanya. Hari itu, malam Jumat, sekitar jam 1 malam. Saat itu, kami semua sudah berada di kamar masing-masing dan tertidur pulas. Kami dikejutkan dengan teriakan dari kamar dia. Aku dan Simbok bergegas lari ke kamar itu. Di sana kami melihat dia berdiri sambil menghadap ke pojok kamar, sambil berteriak-teriak menunjuk-nunjuk di bagian pojok kamar itu. Sesaat kemudian, dia roboh, menggigil dan kejang-kejang. Setelah pingsan sebentar, sekitar 5 menit, kemudian dia bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Orang ini adalah milikku. Aku mau mengambilnya sekarang. Dia milikku dan dia harus melayani aku selamanya. Dari sini, aku dan Simbok sadar bahwa dia sedang kerasukan. Simbok menangis sejadi-jadinya sambil membaca ayat-ayat kursi. Aku segera lari keluar untuk mencari pertolongan para tetangga. Aku tidak sempat berpikir bahwa waktu itu adalah pukul 1 dini hari. Untungnya tetangga kami itu sigap untuk menolong dengan memanggil seorang ustadz. Pak Ustadz Sobri menuntut dia untuk selalu beristighfar, dan para tetangga membantu kami dengan membacakan surat Yasin. Selama 2 jam berikutnya, kelihatannya dia tidur atau pingsan, aku tidak mengerti. Tapi, tepat pukul 3 pagi, dia tiba-tiba bangun dan berjalan menuju keluar rumah. Sesampai di luar rumah, dia tertawa dengan keras lagi. Sesudah itu tubuh dia terjatuh dengan suara seperti sebatang kayu. Demikianlah hari itu. Dia sadar dan pingsan bergantian terus-menerus. Tapi kami semua selalu mendampingi dia dan membacakan ayat-ayat suci di telinganya. Pada esok harinya, sekitar siang hari, kami menerima kabar dari kepolisian bahwa Kak Isul ditemukan meninggal di Gunung Wijil, Klaten. Tentu saja hal ini adalah berita yang sangat mengagetkan dan menyedihkan bagi kami. Menurut saksi mata, Kak Isul datang ke Gunung Wijil sambil membawa beberapa barang persyaratan untuk prosesi memperpanjang pesugihan Buto Ijo. Sayangnya, akhirnya kami tahu bahwa tujuan Kak Isul adalah menumbalkan istrinya. Saat berjalan, tiba-tiba dia jatuh terserembab dan meninggal. Juru kunci tempat tersebut mengenali Kak Isul sebagai salah satu tamu yang secara rutin setiap malam Jumat selalu bertandang ke tempatnya. Esok harinya, jenazah Kak Isul dipulangkan ke Bantul, ke tempat ayah dan ibunya. Dan melalui perbincangan dengan juru kunci, Pak Ustadz Sobri, dan juga para tetangga lainnya, kami berusaha mengerti apakah yang sedang terjadi. Akhirnya kami tahu bahwa usaha yang dijalankan oleh Kak Isul tidak sepenuhnya halal. Selain dia menada barang curian dari proyek, dia juga menjalani ritual pesugihan Buto Ijo yang didapatnya di Gunung Wijil, Klaten. Sedangkan toko material itu dibuat hanya sebagai kedok pesugihan yang dijalaninya dan sarana untuk mendapatkan tumbal. Dan yang pertama kali ditumbalkannya tentu saja para karyawannya sendiri. Kak Isul memanjakan karyawan yang diincar untuk ditumbalkannya dengan barang-barang mewah dan uang bonus lebih. Bahkan pernah seorang karyawan yang baru bekerja 2 minggu
dibelikannya sepeda motor secara cash. Setelah kejanggalan ini dicium oleh penduduk desa, bahwa banyak karyawan Kak Isul yang meninggal mendadak dengan penyebab tidak jelas, maka korban tumbalnya dialihkan kepada para pemasoknya. Para pemasok yang diincar sebagai tumbal akan dirayu untuk menginap di rumahnya. Di rumah itu mereka dijamu seperti raja. Setelah itu, mereka dipertemukan dengan sang buto ijo untuk dijadikan tumbal. Biasanya mereka meninggal sepulang dari rumah Kak Isul. Bisa karena kecelakaan lalu lintas, atau tiba-tiba meninggal setelah sampai di rumah. Dia bisa luput menjadi tumbal buto ijo, mungkin karena Pak Ustadz dan seluruh keluarga serta tetangga yang selalu mendampinginya. Tapi yang terpenting karena memang Tuhan tidak menghendaki dia menjadi tumbal. Karena gagal mendapatkan dia, maka nyawa Kak Isul lah yang akhirnya diambil oleh sang buto ijo. Namun demikian, menurut cerita dia, saat dia pingsan, dia melihat buto ijo itu mengikat tubuhnya pada sebatang kayu. Itulah sebabnya sampai hari ini tubuh dia mengeras dan kaku seperti batang kayu. Tubuhnya kaku tidak bisa ditekuk. Hanya pergelangan tangan, pergelangan kaki, serta sedikit mulut saja yang bisa digerakkan. Membuka mulut pun dia tidak bisa lebar. Paling besar hanya terbuka 1 senti saja. Ya, memang andil dia dalam kesalahan Kak Isul adalah dia bersikap tidak mau tahu dengan segala yang dilakukan Isul. Yang terpenting baginya hanyalah kecukupan materi, dan tidak peduli bahwa materi itu didapatkan dengan cara yang salah. Semula aku mengira bahwa Kak Isul amat sangat mencintai dia. Tapi karena pergaulan dengan iblis menjadikannya menjadi seorang yang egois. Tega menumbalkan istri demi kehidupan yang hedonis mengikuti buto ijo.